Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahza, ini 2266 13 16 01. Izin memaparkan sinopsis terkait penelitian yang akan saya laksanakan untuk memenuhi salah satu kriteria kelulusan, yaitu tesis dari Department of Mechanical Engineering Universitas Indonesia. Judul eksperimen yang akan saya bawakan, yang akan saya teliti di sini adalah Experimental Design of Vertical Bed Scrubber as NOx, SOx, dan Particulate Matter Removal on External Combustion Chamber. Sedikit pengenalan, di sini polusi di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara ini, semakin tahun semakin naik trennya, khususnya di Indonesia di tahun 2015 sampai 2019 ini trennya semakin naik. Di sini kita telusuri bahwasanya sumber dari emisi gas buang yakni bersumber dari industrial sektor, power plant sektor, dan transport sektor. Di sini yang paling banyak menyumbang persentase polusinya. Baik, kita bahas dari sumber yang pertama, yaitu power plant. Based on data statistik dari Ketenagalistrikan tahun 2022, Dirjen Ketenagalistrikan (ESDM). Di sini Indonesia mempunyai steam PLTU sebanyak 98 unit, kemudian PLTU-MT atau mulut tambang 10 unit, PLTMG atau mesin gas 134 unit, PLTG atau gas propulsion 64 unit, PLTGU 78 unit, sehingga ditotalkan dari sumber power plant yang ada di Indonesia ini ada sekitar 5.280 unit. Kemudian sektor selanjutnya adalah industrial. Bahwasanya industri di Indonesia ini banyak yang memakai boiler atau external combustion chamber. Salah satunya adalah CPO Industries atau crude palm oil yang ada di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan. Bahwasanya memiliki 791 unit CPO Industries yang pasti mempunyai external combustion chamber untuk keperluan produksinya. Kemudian Sugar Industries atau pabrik gula di Indonesia ini memiliki 62 unit data dari PTPN 5 tahun 2019. Kemudian Another Industries based on Principle of Boiler, di sini dari Hamada Boilers. Mereka mempunyai unit boilers di Indonesia ini sekitar 178 unit boiler yang dipakai di industries non sugar dan CPO industries, sehingga ditotalkan ada 1.031 unit furnace atau external combustion chamber yang ada di Indonesia ini. Masih secara general, ketika ditelusuri lebih dalam pasti akan lebih jauh lebih banyak unit. Kemudian dari sektor marine, sini marine based on data dari Dirjen Lalu Lintas Angkutan Laut, Dirjen Perhubungan Laut tahun 2022, bahwasanya Indonesia ini memiliki kapal yang berbendera Indonesia ini berjumlah 19.104 unit yang dikategorikan dari angkutan pelayaran dan juga angkutan khusus. Bisa di sini dilihat bahwasanya angkutan pelayaran di sini dari engine atau internal combustion chamber mereka ini mengeluarkan emisi yang tinggi, dikhususkan di sektor laut di sini maupun di takbut atau angkutan laut khusus. Nah, dari efek yang bersumber dari sektor industri, sektor power plant, dan sektor transportation, khususnya marine, ini berefek terhadap indeks kualitas udara. Di tahun 2019, maaf, di update di tahun ini, di bulan Desember, di sini kita bisa lihat, ini based on data dari Air Quality Index, khususnya di Jabodetabek. Di sini nilai
quality index yang paling tinggi itu bertanda nilai polutan yang ada di udaranya tinggi. Di sini di daerah Cikarang yang notabene adalah industrial sector di sini memiliki air quality index yang tinggi yaitu 171. Kemudian di daerah Muara di sini di daerah Tangerang ini quality index-nya 120. Yang paling dekat di sini di Depok 127. Apa arti dari nilai tersebut? Ketika di atas 100 sampai 150 itu unhealthy for sensitive groups. Nah, untuk 150 sampai 200 ini adalah unhealthy. Berikut merupakan data dari WHO dan juga dari Kementerian KLHK. Nah, apa aja yang menjadi komponen atau gas yang menyebabkan air quality index ini tercemar? Di sini ada beberapa data bahwasanya yang mencemari itu adalah PM2,5 atau particulate matter yang berukuran 2,5 mikron, kemudian PM10, O3, NO2, dan SO2. Nah, di sini air quality index di Jakarta ya, ini range-nya cukup jelek di sini karena berada di indikator kuning ya untuk PM dan SO2. Nah, kemudian untuk teknik meredus berapa komponen pencemar, yaitu ada 4 komponen ya tadi kita bahas, ada SOx, NOx, PM2,5, dan PM10. Untuk teknik meredus atau meremove flue gas SOx dan NOx ini ada dua cara, yaitu menggunakan wet scrubber dan juga wet electrostatic precipitator. Where is the more effective? Dua-duanya more efektif, dua-duanya sangat efektif karena menggunakan media air atau fluida untuk meredus polutan. Kemudian jenis yang kedua yaitu adalah particulate matter 25 dan 10. Ini tekniknya adalah menggunakan dry electrostatic precipitator. Opsi keduanya adalah cyclone atau dust collector, kemudian wet scrubber dan wet electrostatic precipitator. Nah, di sini wet scrubber dan wet electrostatic precipitator dua-duanya bisa berfungsi untuk meredus particulate matter. Namun, yang menjadi tantangannya adalah wet scrubber ini removal efisiensinya relatif di bawah dari electrostatic precipitator. Mengapa? Karena wet electrostatic precipitator ini mempunyai katoda dan anoda yang berfungsi untuk menangkap partikel udara atau particulate matter. Namun, biaya operasional dari wet electrostatic precipitator ini sangat tinggi. Mengapa? Karena mempunyai daya listrik yang dikonsumsi sangat tinggi. Otomatis, produsen-produsen atau owner dari external combustion chamber ini relatif enggan menggunakan wet electrostatic precipitator. Mereka cenderung menggunakan wet scrubber. Namun, bagaimana kita cara mendesain dan juga eksperimental wet scrubber yang mempunyai removal efisiensi yang itu adalah tujuan dari penelitian yang akan saya jalani. Sini untuk aplikasi dari penelitian yang akan saya lakukan itu terkonsentrasi pada fix SOx, NOx, dan PM removal. Di sini kita bagi kategori mobile dan fix. Mobile itu untuk transportasi, untuk fix ini adalah combustion chamber yang diam atau fix di tempat. Nah, di sini dari industrial, sektor, public space, dan home scale. Namun kita detailkan bahwasanya penelitian ini akan berfokus kepada industrial furnace dan juga waste incinerator yang menyumbang emisi gas buang yang tinggi. Experimental design of vertical pack
bed scrubber, SOX, NOx, and particulate matter removal on external combustion chamber. Nah, di sini kita mengumpulkan data di lapangan, kondisi di lapangan, bagaimana sih kondisinya di lapangan. Nah, ini di tahun 2023 saya melakukan observasi lapangan ke PT Lingga Tiga Sawit yang berada di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Ini merupakan produsen CPO atau crude palm oil. Mereka menggunakan limbah cangkang kelapa sawit untuk merunning boiler mereka untuk keperluan produksi. Bisa dilihat di sini emisi gas buangnya sangat kotor. Saya yakin di sini mereka tidak menginvestasikan sebuah exhaust gas cleaner yaitu berupa scrubber atau wet electrostatic precipitator di power plant mereka. Yang jadi alasannya adalah biaya. Maka daripada electrostatic precipitator yang punya ongkos operasional yang tinggi, maka solusinya adalah wet scrubber. Makanya di sini wet scrubber sangat diperlukan dengan keunggulan biaya investasi yang rendah, biaya operasional yang rendah, dan mempunyai removal efisiensi yang tinggi terhadap SOX, NOx, dan particulate matter. Kemudian observasi lapangan yang lain, ini di PT Mattel Indonesia merupakan produsen Hot Wheel atau mobil mainan yang berada di Jababeka, Bekasi. Mereka ini menggunakan wet scrubber untuk meredus emisi gas buang dari furnace mereka. Furnace mereka ini digunakan untuk mengcasting zinc alumina atau metal zinc alumina untuk keperluan produksi Hot Wheels. Nah, di sini operator menggunakan tungku tersebut. Nah, dari tungku tersebut terdapat sebuah pipa output dari exhaust gas buang furnace tersebut yang ditreatment di sini, ditreatment jadi di remove gas yang kotornya atau pencemar udaranya menggunakan scrubber jenis wet scrubber. Nah, di sini adalah pompa untuk menspray air atau fluida kepada gas buang sehingga gas buang yang dihasilkan ini lebih bersih dan aman untuk lingkungan. Ini merupakan hasil eh, hasil fluida yang digunakan untuk meremove polutan. Nah, kemudian di sini saya observasi lapangan juga di PT Sukovindo. Di sini mereka menggunakan furnace untuk produksi mereka, analisis mereka ya. Di sini menggunakan ICP dan juga furnace konvensional yang bersumber bahan bakarnya dari LPG fuel. Namun mereka di sini tidak menggunakan wet scrubber. Nah, begitupun di sini dari tungku uji bakar mereka menggunakan tungku ini untuk menguji pintu ya. Pintu dibakar, diketahui di situ berapa kekuatan pintunya menggunakan bahan fuel LPG, namun tidak ada treatment, langsung dibuang ke lingkungan. Nah, ini adalah sebuah perbandingan tadi dari tiga observasi. Di sini PT Martel ini lebih peduli terhadap lingkungan, sedangkan PT Liga Sawit dan PT Sukovindo ini tidak begitu care terhadap lingkungan. Makanya solusi scrubber ini sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai budget yang kecil namun ingin care terhadap lingkungan. Di sini adalah desain eksperimen atau pipe dan juga piping dan instrumen diagram. Ini untuk konsep mobile ya, untuk engine misalkan marine. Namun kita akan konsen terhadap external combustion chamber atau furnace. Pasalnya di sini untuk plan A kita desain eksperimentalnya untuk prototyping wet scrubber yang akan dibuat. Di sini ada external combustion chamber
akan sebuah pembakaran di sini bisa dari gas LPG atau bahkan dari eh, batu bara atau sampah atau waste incinerator sehingga di sini ditimbulkan sebuah polutan atau gas buang yang kotor. Di sini AT adalah gas analyzer, yaitu gas analyzer untuk SO, NO, dan particulate matter. Di sini akan dianalisis seberapa persen kandungan dari polutan tersebut. Kemudian diukur flow rate-nya dari external combustion chamber. Kemudian masuk ke wet scrubber. Di sini kita menyediakan bypass juga tanpa melalui sistem wet scrubber atau excess gas cleaning sehingga dapat diketahui secara visual perbedaan before treatment dan after treatment. Sini udara dirty gas masuk ke wet scrubber. Sini ada packing untuk menyaring karbon dari polutan tersebut. Kemudian liquid spray ini berfungsi untuk menyaring atau meremove SOX dan NOX. Mist eliminator ini adalah untuk eliminasi kabut-kabut hasil dari spray di sini. Sehingga kita ukur di sini flow rate keluaran dari wet scrubber dan juga dianalisis gas tersebut sehingga nanti dimonitor atau di display PLC to PC atau SCADA sistem ini dapat diketahui removal efisiensi before and after treatment. Seberapa sih removal efisiensi dari wet scrubber yang kita buat ini? Dari gas clean gas di sini yang sudah clean akan dibuang ke udara melalui chimney. Nah, di sini untuk sistem spraynya kita menggunakan fluida cair. Di sini bisa air atau seawater atau diinjek bahan kimia lainnya. Kemudian dipompa. Kita di sini menggunakan sensor flow rate transmitter dan juga pressure transmitter untuk mengetahui di sini laju alirannya dan juga tekanan dari spray. Apa pengaruhnya terhadap removal efisiensi? Nah, di sini skema yang kedua kita ganti ketika tidak menggunakan external combustion chamber kita replikakan di sini menggunakan SO dan NO2 gas yang diinjek dan juga aerosol generator ini untuk particulate matter. Bagaimana respons dari wet scrubber ini? Ini perbedaannya hanya di media. Namun pada intinya adalah di wet scrubber inti ini. Nah, untuk konsep media for NOx removal dari beberapa literatur yang telah dianalisis ada dua jenis media untuk NOx removal, yaitu menggunakan urea peroxide dalam media liquid yang dispraykan di dalam wet scrubber. Kemudian opsi keduanya adalah NaClO2. Nah, ini kita akan bandingkan mana yang lebih efektif secara removal efisiensi dan secara operasional cost. Removal efisiensi kita ambil yang tertinggi, untuk operasional cost kita ambil yang terendah. Dan di sini point of information bahwasanya penggunaan seawater as media of scrubber is not only to remove SOX, but it remove particulate matter too. Jadi sistem scrubber ini bisa tidak hanya meremove flue gas, namun meremove particle matter tadi. Namun di sini efisiensinya PM warna merah ini efisiensinya 40%. Nah, berbeda dengan penggunaan ESP ini, removal efisiensinya bisa 90 di atas 98%. Nah, bagaimana kita mendesain wet scrubber ini yang mempunyai efisiensi particulate matternya tinggi, lebih tinggi dari eksperimental yang telah dilakukan. At least di 60%, atau bahkan bisa lebih. Nah, kemudian parameter studinya, faktor. Di sini faktor yang mempengaruhi removal efisiensi dari flue gas dan particulate matter ini ada air inlet velocity,
water spray velocity, water spray pressure, nozzle type and diameter, type of mist eliminator. Ya, di sini mist eliminator ada type chevron dan lain-lain di sini tipenya. Gitu. Mana yang lebih efektif? Kemudian type of packing, type of fluid spray. Nah, di sini fluidnya ini tipenya apa aja tadi? Apakah water saja atau seawater atau water plus urea peroxide atau yang lainnya? Nah, di sini responsnya adalah SOx removal, NOx removal, dan particulate removal efisien. Nah, di sini teknik sampling. Jadi di sini kita menggunakan beberapa instrumen alat ukur yaitu gas analyzer, flow meter sensor, dan pressure sensor. Nah, di sini setelah dirancang bangun, alat ukur yang digunakan di sini harus dikalibrasi untuk mengetahui kepastian alat ukur tersebut, akurasi alat ukur tersebut, dan juga error alat ukur tersebut sehingga nanti data yang dihasilkan memiliki akurasi yang baik terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, ini kita untuk kalibrasinya menggunakan pihak ketiga di sini dari Sukovindo lab kalibrasi untuk mengkalibrasi instrumen-instrumen yang kita pakai. Untuk meminimalisir budget pembelian instrumen, kita menggunakan plan B. Di sini setelah rancang bangun kita running. Nah, di sini kita memanggil pihak ketiga di sini dari Sukovindo, laboratorium sampling udara yang biasa mengukur sampling udara dari combustion chamber di PLTU atau internal combustion chamber. Nah, di sini kita sampling, ada dua titik sampling before and after. Jadi kita tidak menggunakan atau kita tidak membeli gas analyzer sendiri karena mereka di sini dari tim sampling ini pasti membawa sensornya sendiri. Sensor at least sensor gas dan flow meter. Nah, sehingga diolah datanya. Nah, kemudian ada plan C. Plan C kita ini dari plan A di sini setelah kalibrasi kemudian running kita panggil juga sampling untuk mensertifikasi hasil dari wet scrubber yang kita buat. Removal efisiensinya tersertifikasi kan atau Komite Akreditasi Nasional terkait efisiensinya. Sehingga ketika dikomersialkan sudah mempunyai sertifikat pengujian yang telah tersertifikasi. Seperti itu. Kita condong ke plan C ketika mempunyai budget untuk prototyping yang besar. Nah, untuk NOx dan SOx removal method di sini untuk SOx kita menggunakan dua variasi. Di sini menggunakan fresh water dan seawater. Nah, kemudian untuk NOx kita menggunakan di sini ada 6 variasi ya. Ada effect of only fresh water, effect of use of seawater, kemudian urea peroxide plus fresh water, urea peroxide plus seawater, kemudian natrium sodium chloride dengan fresh water dan juga seawater. Di sini mana yang lebih efektif? Di sini kan poin 3 sampai 6 ini adalah injeksi bahan kimia terhadap fluida yang dispraykan di dalam wet scrubber. Kita bakal menganalisis di sini mana yang lebih efektif, kita ambil yang tertinggi dan secara cost mana yang lebih rendah, kita akan kita ambil di sini akan terjadi trade off di sini. Oke, demikian sinopsis dari penelitian yang akan saya laksanakan. Jadi di penelitian ini kita tidak hanya menganalisis namun merancang, kemudian fabrikasi dan menguji atau eksperimental di sini. Jadi untuk penggunaan komputasi teknik di sini saya khususkan kepada proses fabrikasi karena di sini fabrikasinya cukup rumit juga menggunakan membuat sebuah wet scrubber. Jadi kita akan menganalisis proses produksi dari wet scrubber ini, khususnya di proses produksi, proses pengelasan
dari wet scrubber. Nah, di sini rencana pengelasannya ini dengan menggunakan material stainless steel, karena di sini fluida yang diinjek ini kan berbahan kimia, sehingga ketika tidak menggunakan material yang anti korosi, maka durabilitas dari wet scrubber ini akan kecil atau sebentar, atau pendek. Nah, makanya kita akan menggunakan material yang anti korosi yaitu stainless steel, sehingga nanti akan dihitung ong- rencana pekerjaan penggunaan las TIG atau GTA Gas Tungsten Arc Welding. Sih. Demikian, mungkin di video selanjutnya akan saya bahas terkait komputasi tekniknya dari proses produksi wet scrubber ini menggunakan eh, fabrikasi GTA Welding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.